Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya mahasiswa program studi Tadris Bahasa Indonesia kelas A? Semoga semuanya dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, dan siap untuk mengikuti mata kuliah pada hari ini. Hari ini untuk mata kuliah membaca, kita masuk pada bab baru atau materi baru, yaitu tentang minat baca dan strategi peningkatannya. Apa itu minat baca? Kemudian bagaimana strategi untuk meningkatkan minat baca itu akan kita simak pada slide-slide berikutnya. Adapun pokok materi yang akan kita bahas pada hari ini, yaitu yang pertama, penyebab rendahnya minat baca. Apa saja yang membuat minat baca seseorang itu rendah? Ada yang rendah, ada yang tinggi. Tentu ada faktor penyebabnya. Yang kedua, dampak atau akibat dari rendahnya minat baca. Yang ketiga, metode untuk mengetahui tinggi rendahnya minat baca. Nah, ini penting untuk diketahui. Misalnya, jika nanti kalian ingin mengambil skripsi tentang minat baca, misalnya kamu ingin meneliti minat baca siswa di salah satu sekolah di Kediri, kamu perlu mengetahui metode-metode yang bisa digunakan. Kemudian yang terakhir, ada pola strategi untuk menumbuhkan minat baca. Pertama, kita akan membahas terlebih dahulu mengenai apa itu minat baca. Nah, berangkat dari satu kata terlebih dahulu, kita akan membahas tentang minat. Nah, minat itu apa? Bisa kalian lihat secara lengkap di slide. Secara umum bisa kita simpulkan bahwa minat itu adalah kecenderungan seseorang untuk melakukan suatu kegiatan. Adanya dorongan keinginan, adanya dorongan keinginan seseorang untuk melakukan suatu kegiatan, di mana kegiatan itu sifatnya mengikat, bisa membuat candu juga. Nah, kalau kaitannya dengan baca, atau jika dijadikan satu frasa ya, menjadi minat baca. Minat baca itu apa? Kecenderungan jiwa yang diperoleh secara bertahap untuk merespons secara selektif, positif, disertai rasa puas terhadap hal-hal khusus yang dibaca. Nah, ini menurut salah satu pendapat dari ahli. Kalau kita ambil kesimpulan, minat baca itu adalah kecenderungan hati yang tinggi terhadap suatu bacaan, sehingga mereka mau melakukan aktivitas membaca. Jadi cenderungnya itu bukan lebih pada membacanya, tetapi adalah pada suatu bacaan. Cenderung terhadap suatu bacaan. Sebagai contoh, ayah kalian. Misalnya ayah kalian yang bukan orang sastra ya, tentunya lebih cenderung tertarik untuk membaca koran, berita, dibandingkan dengan kalian kan orang sastra ya, orang bahasa, orang sastra. Dibanding dengan kalian yang ternyata lebih suka membaca novel, lebih suka membaca cerpen. Jadi minat baca ini juga tergantung pada jenis bacaannya. Jadi kecenderungan terhadap suatu bacaan, sehingga membuat mereka ingin membaca. Nah, ada beberapa ciri khas dari minat baca, di mana minat baca ini ada kemauan dari dalam hati, atau dorongan internal dari dalam hati, di mana yang namanya minat baca ini
tidak ada dorongan apapun dari luar, ya. Kecuali kalau diberi tugas dari dosen sehingga mau tidak mau harus membaca. Nah, itu bukan minat baca, karena minat itu ada dorongan dari dalam. Ciri khas yang kedua dari minat baca adalah kepuasan setelah membaca. Jadi setelah membaca itu puas. Nah, kalau kalian membaca novel, pertama kali kalian membaca, misalnya di bagian depan ya, di bagian depan. Mulai perkenalan. Tokoh ini, tokoh ini, tokoh itu. Kemudian mulai masuk pada masalah kecil yang terjadi. Tentu kalian akan tertarik untuk membaca bagian-bagian selanjutnya, karena kalian ingin tahu akhir dari cerita tersebut. Nah, itu juga yang menjadi ciri khas dari minat baca yang ketiga, yaitu adanya rasa ingin tahu dari pembaca terhadap suatu bacaan. Ingin tahu, oh kira-kira bagaimana ya nasib dari tokoh ini? Apakah akan berakhir bahagia? Apakah akan berakhir sedih? Dan seterusnya. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang penyebab rendahnya minat baca. Seperti yang tampak di gambar itu ya, kelihatan malas sekali untuk membaca. Nah, apa saja faktor yang menjadi penyebab rendahnya minat baca? Yang pertama adalah lemahnya sarana dan prasarana pendidikan. Tentu kalian sudah tahu ya, sarana dan prasarana apa sih yang dibutuhkan untuk meningkatkan minat baca? Tentunya adalah kehadiran atau keberadaan sebuah perpustakaan di lembaga pendidikan, baik itu di sekolah maupun di kampus atau perguruan tinggi. Atau kalaupun ada, biasanya perpustakaan yang siswanya itu rendah minat bacanya. Perpustakaan itu kurang menyediakan buku-buku, di mana buku-buku yang yang ada di sana itu buku-buku yang sudah lama, buku-buku yang kurang bermutu, dan kurang cukup untuk memenuhi kebutuhan dari siswa, sehingga menyebabkan minat baca siswa di sekolah tersebut rendah. Kemudian juga kurikulum yang tidak tegas dalam mencantumkan kegiatan membaca dalam suatu bahan kajian. Nah, kalau kurikulum 2013 ini sudah ada ya sedikit program ya, yaitu adalah literasi. Biasanya di beberapa sekolah praktik dari literasi ini adalah siswa diminta untuk membaca sebelum pembelajaran dimulai. Membaca buku apa saja yang disukai, boleh itu di bidang sains, boleh itu di bidang bahasa, novel, di bidang politik, dan seterusnya sesuai dengan kegemaran bidang siswa tersebut. Ya, diberi waktu 10-15 menit untuk membaca. Kemudian bercerita di depan kelas isi dari apa yang ia baca. Nah, itu salah satu program di dalam kurikulum 2013 ya. Kemudian selanjutnya ada juga tenaga kependidikan atau dosen atau para pustakawan kurang memberi motivasi untuk membaca. Nah, biasanya misalnya dosen atau guru kurang memberikan tugas ya untuk membaca. Seharusnya diberi motivasi ya, baik itu dalam bentuk motivasi pentingnya atau manfaat dari membaca buku, atau bisa dalam bentuk penugasan yang menarik tentunya. Kemudian juga para pustakawan
atau orang-orang yang bertugas di sebuah perpustakaan itu kurang memberikan layanan yang baik bagi siswa atau mahasiswa. Dipersulit dalam meminjam buku. Waktu pengembalian buku terlalu cepat, misalnya. Kemudian tidak boleh meminjam lebih dari satu buku, misalnya. Nah, itu menyebabkan siswa atau mahasiswa jadi malas untuk datang ke perpustakaan. Oleh karena itu, para pustakawan yang ada di perpustakaan juga seharusnya bisa memberikan layanan yang baik itu dalam bentuk program atau mungkin juga dalam melayani ketika pengunjung datang, mungkin bisa memberikan senyum, sapa, dan seterusnya. Baik, selanjutnya, kurangnya pengelolaan perpustakaan dan koleksi buku. Nah, di mana di sini belum memenuhi standar Satpras Pendidikan. Kemudian perpus belum sepenuhnya berfungsi, belum ada program tadi ya. Kemudian jumlah buku belum mencukupi kebutuhan. Kemudian juga bisa peralatan dan tenaga yang tidak sesuai. Nah, ini jadi sudah dijelaskan di awal tadi juga. Kemudian yang ketiga, penyebab rendahnya minat baca adalah karena kemajuan teknologi. Sebenarnya ini ada sisi positif dan negatifnya. Karena zaman sekarang pun, karena adanya kemajuan teknologi, juga ada yang namanya perpustakaan digital. Di mana siswa atau mahasiswa bisa mengakses buku-buku yang ada di perpustakaan digital, tentunya dalam bentuk online ya, PDF ya. Tetapi kadang itu tidak bisa di-download ya. Terlalu mudah kalau di-download ya. Jadi bisanya dibaca secara online tapi tidak bisa di-download. Tetapi kemajuan teknologi ini juga bisa menyebabkan rendahnya minat baca. Jadi sisi negatifnya di mana perkembangan teknologi dan pusat informasi itu lebih menarik seperti internet, sehingga mereka jadi malas untuk membaca. Kalau zaman dulu sering sekali, kalau zaman saya sekolah SD, SMP, sering sekali menghabiskan waktu di perpustakaan ketika istirahat berlangsung. Tapi kalau zaman sekarang sepertinya karena ada internet, kemudian bisa menggunakan ponsel, itu membuat minat baca juga bisa berkurang. Kemudian juga adanya tempat-tempat hiburan. Tempat hiburan yang saya maksudkan di sini adalah seperti mall, kemudian bioskop, dan juga tempat-tempat nongkrong yang lain yang membuat mereka jadi kurang ada waktu untuk membaca. Kemudian juga ada kaitannya juga acara televisi, itu juga termasuk kemajuan teknologi sehingga membuat mereka malas untuk membaca buku. Kemudian yang keempat ya, adalah kurangnya dukungan dari keluarga. Dukungan dari keluarga ini bukan hanya terkait finansial ya, misalnya ekonomi yang rendah sehingga mau membeli buku saja kesulitan gitu ya. Bukan hanya itu, tetapi memang kebudayaan membaca itu tidak diterapkan di sebuah keluarga tersebut. Di mana mayoritas orang tua itu tidak mencontohkan kegemaran membaca kepada anak-anaknya. Nah, ada beberapa dosen juga yang memiliki perpustakaan di rumahnya. Jadi memang di rumahnya itu ada rak yang khusus untuk buku-buku, di mana di situ didesain menjadi perpustakaan, dan itu bagus. Kalian sebagai orang sastra
yang tentunya nanti banyak membaca, buku bisa kalian kumpulkan ya. Jadi nanti kalau sudah punya di rumah mungkin ada ruangan yang tidak digunakan, itu bisa dibuat menjadi sebuah perpustakaan mini ya. Itu bagus. Nah, kemudian juga bisa kurangnya dukungan keluarga ini juga bisa dalam bentuk kurangnya perhatian dan juga pengawasan orang tua terhadap kegiatan membaca. Jadi dibiarkan saja entah membaca atau tidak, jadi tidak dipedulikan sehingga menyebabkan siswa, terutama siswa yang di kelas tingkat rendah ya, sehingga merasa tidak ada gunanya untuk membaca. Tidak ada pengaruhnya, tidak mendapat pujian misalnya seperti itu ya. Selanjutnya kita akan membahas tentang dampak rendahnya minat baca. Kalau tadi ada faktor-faktor, sekarang kita masuk pada akibat dari rendahnya minat baca. Khusus untuk mahasiswa, adalah kurangnya ide-ide dalam pendapat mereka dalam berargumentasi. Jadi memang keterampilan berbahasa itu saling terkait ya. Berargumentasi baik itu dalam bentuk tulisan maupun dalam bentuk lisan seperti berbicara. Orang-orang yang pintar berorasi, ketua OSIS ya misalnya. Kenapa mereka pandai berargumen? Karena sudah banyak pengalaman. Dan pengalaman itu didapat dari mana? Bisa didapat dari cerita dari orang-orang, bergaul dengan teman-teman atau orang yang lebih senior, dan juga bisa dalam bentuk tulisan karena sering membaca tentang politik jadi tahu begitu. Nah, beberapa dampak dari rendahnya minat baca itu bisa dibagi atas dua. Bagi mahasiswa sendiri, kalau kurangnya ide dan pendapat dalam berargumen ini kan masuk dalam dampak bagi dirinya sendiri. Seperti misalnya kurang mampu dalam penguasaan ilmu pengetahuan, kemampuan berpikir menurun, kemampuan berkarya menurun, sehingga menjadi pasif, kurang berperan aktif dalam pembelajaran, kurang berprestasi, kurang ide atau pendapat dalam berargumen. Kalaupun berargumen itu pendapatnya kurang inovatif, kurang kreatif, berpendapat dengan mengulangi pendapat dari temannya. Kemudian presentasi tugas atau karya itu kurang menarik, itu kan salah satunya kebanyakan adalah disebabkan karena mereka kurang membaca. Nah, itu akibat untuk diri sendiri. Tetapi kalau untuk orang lain atau untuk skala besar seperti bangsa, negara, masyarakat, nah ternyata dalam persaingan global, jika kurang minat baca, mereka akan selalu ketinggalan dengan sesama negara berkembang, apalagi dengan negara-negara maju lainnya. Kemudian tidak mampu mengatasi segala persoalan, baik itu sosial, politik, ekonomi, kebudayaan. Dan juga bisa dampaknya adalah dalam persaingan tenaga kerja Indonesia ya. Sehingga Indonesia menjadi urutan keberapa dari negara se-ASEAN dan seterusnya. Ini adalah dampak yang dirasakan dalam masyarakat, bangsa, dan negara. Sehingga intinya adalah SDM-nya kurang bagus. Karena mereka kurang menguasai ilmu pengetahuan dan seterusnya. Padahal dalam membaca kan kita pasti mendapatkan ilmu. Ya. Selanjutnya kita akan membahas tentang metode untuk mengetahui tinggi rendahnya minat baca. Nah, ini penting ya. Misalnya kalian punya ancang-ancang ya untuk skripsi nanti kira-kira saya mau mengambil apa ya? Oh, saya ingin mengambil tentang
minat baca seseorang. Bagaimana ya caranya mengetahui minat baca seseorang? Ada beberapa metode. Yang pertama ada metode observasi, di mana di sini mahasiswa di sini mengamati secara langsung minat baca siswa. Bagaimana cara mengamatinya? Diamati gitu. Jadi kalian membawa catatan, misalnya hari pertama, siapa saja sih, berapa orang sih yang membaca gitu. Apa mereka paham dengan apa yang dibaca? Itu penilaian hanya melalui diri sendiri ya, jadi tidak melibatkan pendapat dari orang lain. Dimana di sini ada kelemahan dari metode observasi, dimana waktu yang dibutuhkan untuk observasi itu lama. Hari pertama begini, hari kedua begini, hari ketiga begini. Dan hasilnya itu juga subjektif. Karena berdasarkan pengamatan sendiri, ya. Kemudian yang kedua, metode interview. Interview itu sama dengan wawancara, ya, di mana di sini peneliti melakukan dialog langsung dengan siswa. Apakah kamu suka membaca? Bacaan apa yang kamu sukai? Kemudian di sini dalam metode interview atau wawancara, ini membutuhkan keahlian dari peneliti, di mana pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan kepada siswa tersebut, kepada seseorang yang diwawancara itu, haruslah pertanyaan yang benar-benar bisa mendapatkan jawaban yang bagus, jawaban yang bisa menjawab mengapa minat baca itu rendah. Intinya, data yang didapat dari hasil wawancara itu haruslah lengkap dan sahih atau dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian ada metode angket atau kuesioner. Jadi, angket atau kuesioner ini adalah pertanyaan tertulis ya, di mana si peneliti menyebarkan pertanyaan tertulis itu atau angket itu disebarkan kepada sejumlah siswa, kemudian baru dianalisis. Berapa orang yang suka membaca, berapa yang tidak suka membaca. Bacaan apa saja yang biasanya disukai oleh siswa SD, bacaan apa saja yang disukai oleh siswa SMP, siswa SMA, mahasiswa. Ya, tentu itu di setiap jenjang tentu berbeda. Apalagi kalau sudah dari prodi yang berbeda ya. Prodi bahasa Indonesia lebih suka bacaan apa? Kalau prodi ilmu Al-Quran dan Hadis di Fakultas Usuluddin dan Dakwah ya, lebih suka membaca apa? Misalnya lebih suka membaca kandungan hadis ya. Wah. Jadi berbeda di setiap jenjang dan juga bidang. Kemudian cara meningkatkan minat baca pada remaja. Cara meningkatkannya adalah yang pertama, ini lingkupnya begitu luas ya, di mana ini dibutuhkan peran dari pemerintah dalam menyusun sistem pendidikan nasional dan kurikulum. Dimana kurikulum dari sistem pendidikan nasional ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Nah, diharapkan sistem pendidikan nasional yang baik, yang bisa meningkatkan minat baca remaja, itu bisa memberikan arah yang jelas dalam tujuan pendidikan di tanah air. Salah satunya melalui program-program membaca. Ya, bisa literasi atau mungkin nanti ada program tambahan yang lebih bisa menggali siswa atau mahasiswa untuk aktif dalam kegiatan membaca. Yang kedua, paradigma tenaga kependidikan. Tenaga kependidikan ini banyak. Ada guru, dosen, kemudian pustakawan sekolah atau yang ada di kampus, di mana mereka ini perlu mengubah mekanisme
membuat aturan yang tidak begitu mempersulit seseorang untuk meminjam buku, sehingga membuat mereka nyaman berada di perpus. Baik itu disediakan minuman, stand minuman, stand untuk baca di sofa, kan ada ya, baca di sofa, ada baca di kursi biasa, ada yang ruang untuk wifi. Jadi mereka membaca itu bisa sambil mengerjakan artikel, membuat artikel sambil membaca. Nah, itu bisa membuat lebih mudah menarik perhatian seseorang untuk datang membaca di perpustakaan. Kemudian juga pengelolaan perpustakaan dengan baik yang baru saja saya sampaikan tadi. Baik, terima kasih. Itu beberapa materi atau penjelasan dari saya. Memang penjelasan dari saya ini selalu di awal ya. Tetapi apabila nanti ada pertanyaan bisa dibahas di grup WhatsApp. Tetapi tetap untuk pertanyaan disampaikan di forum diskusi e-learning. Terima kasih, bertemu lagi di minggu depan di materi yang berbeda dalam keadaan yang lebih baik. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.